Hello everybody, to is me in channel Enwamato Vlog. Saya mau berkonten lagi tentang Cito. Ya, udah tau lah artinya Cito itu nggak usah diomong. Dengan cara logat saya dengan santuy dan apapun every time whatever to fucking shit. Oke. So, aku mau membahas tentang bullying bersama. Halo guys, ini adalah kali kedua kami berkolaborasi atau Bukan sih. apa sih ya? Kan Kayak kalau menurut lu bukan kolaborasi apaan terus? Cuma aku kan mau jelasin tentang ya pengalamanku sama pengalaman lu. Aku mau denger dari tanggapan lu kayak gimana sih masalah lu kayak gitu aja. Apa? Sorry. Ada. Terus kita langsung ke pembahasan. Apa perlu perkenalan lagi sih? Soalnya Nggak usah, kemarin kan udah di channel yang kemarin itu kan di video yang kemarin yang dengan seminggu nggak upload dengan ada sudah dari pas aku upload emang sebenarnya ada sudah konten selanjutnya itu kayak gimana udah, tapi sesuai kayak satu mood kami itu kayak berubah kayak gini. Emang ada konsep sudah, tapi kayak mager dan harus cari posisi yang enak kayak gimana dan kayak bisa waktu atau enggak buat konten tersebut. So, saya mau membahas tentang, udah tak jelasin tentang bullying. Apa itu bullying? Kok dilemparin ke aku? Ya, udah tahu artinya bullying. Itu ya sama aja tentang penindasan terhadap kaum atau gimana pun, sama aja semua. Sudah tahu lah anggapannya kayak gitu, sama dengan konten sebelumnya tentang Torre. Sebelum itu dengan flow yang santai kita, dengan tanpa frontal ngomongnya. Aku mau ngomong sama lo pernah kan dengan bullying dari konten kemarin tuh, ada selain itu nggak dengan bullying tersebut? Oke. Jadi sebelum kita bahas tentang pengalaman saya sendiri ya, kenapa dari kemarin bahasnya itu yang jelek-jelek banget ya Bambang? Ya, kan, why? Ya karena kan lebih orang Indonesia kan senengnya namanya kan drama, kan termasuk drama juga, kayak ngikit lah drama tersebut, tapi dengan secara kayak relax, dengan kayak pembahasan Cito itu kan dengan tanpa visual, karena kan itu dengan bisa tidur, istirahat, atau nggak ada waktu luang bisa dengerin kontenku ini gitu. Kalau yang dari yang konten motovlog kan susah, kayak harus nonton di Seoul dulu atau di cafe dulu ya, kayak gitulah ya semua. So, balik dengan narasumber Anda. Oke, balik lagi ke bullying yang hari ini kita mau bahas. Jadi bullying itu adalah hal yang berbentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh suatu orang atau kelompok yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Oke. Itu adalah general umum definitionnya kan, definition dari bullying. Jadi kalau kita bicara tentang bullying ya, mungkin banyak orang yang pernah merasakan hal tersebut. Semua orang pernah. Enggak. Pernah. Ya gue juga pernah. Dan kembali lagi dari pengalaman masing-masing, kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya bullying. Ya, udah gimana ya, saya udah puas sih dengan bullying itu, soalnya sering terjadi di kehidupan saya di waktu di sekolah. Jadi bullying itu yang
saya merasa saya tertindas banget itu waktu saya SMP, karena ya karena warna kulit. Jadi saya diolok-olok karena ya memang warna kulit saya memang agak sedikit eksotis ya. Tapi itu ada ngomong sedikit. tapi itu adalah pemberian Tuhan gitu. Mau bagaimanapun kita harus menerimanya, tapi biasanya orang lain yang Sah, memperolok-olok itu kayak gue tahu diri. bahkan saya di SMP juga ada panggilan tersendiri. Mereka tuh sering panggil saya tuh Black. Karena apa? Karena kulit saya itu paling hitam di antara yang Black lain. Panther. Berbeda. Tapi kalau menurut saya sendiri sih ada yang lebih hitam dari saya, tapi mungkin cuman Nggak kelihatan. ya, dan saya yang sering diperolok-olok. Ya itu sih. Cuma nggak melihat dia orangnya tersebut gimana pembullyingnya. Iya. Ya kayak gimana sih pelakuan waktu SMP itu. Ya diolok-olok. Ya mestinya diejek-ejek lah. Ya, Kayak gitu. tragedi kayak misalnya di kelas K atau gimana. Ya seringnya sih waktu istirahat sih. Misal saya istirahat, saya mau ke kantin nanti bertemu sama segerombolan anak-anak murid cowok. Sampai gitu. Iya biasanya kan saya lewat terus mereka langsung black kayak gitu loh, tanpa sadar mereka tuh juga black gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya Berarti menghina sendiri. Berarti menghina iya, satu sama. tanpa dia sadar dia Menghina mengatain diri sendiri kayak gitu. Ya di awal-awal sih bisa No menerima problem. kayak gurauan apa segala macam. Kok semakin lama semakin keseringan, dan itu tuh kayak menjadi gimana ya? Saya tuh merasa di saat itu tuh saya merasa kenapa sih orang-orang tuh sependek itu pikirannya menilai seseorang pemilihan karena warna kulit. Yang lebih ekstrem itu kayak lu itu bullying itu kayak gimana? Lebih ekstrim kayak Enggak. pelakuan lu. Enggak. Kalau aku sih bullyingnya ke body shaming sih. Kalau aku Dan jujur ke perlakuan yang kayak gimana ya, kayak perlakuan kayak gini, aku jujur aku pernah kayak bullying tentang waktu SMP ini. Teman-temanku ini pasti tahu ini waktu SMP di SMP 2 di Kota Baru pasti tahu kayak tentang aku dibully itu tentang di kelas kayak balsam atau apapun itu aku nggak ingat dikasih ke mukaku dan sepatuku hilang sampai sekarang. I don't know, kayak udah hal lumrah kalau di Kalimantan dengan tragedi itu. Dan temanku lebih ekstrem lagi, kayak gimana sih, kayak tiba-tiba di SMK ini tiba-tiba ada anak laki-laki mukul dengan tanpa sebab. I don't know aku kenapa sebab kayak gitu. Itu namanya itu penindasan bagiku kayak gitu. kalau dari aku sih awalnya sih bisa menerima, tapi waktu makan tuh kayak jadi buat aku tertekan. Dan tapi dengan hal itu sebenarnya aku juga ada perlawanan, kayak ngata-ngatain balik lah, semacam kayak pembelaan diri, ngata-ngatain balik. Terus ya aku marah-marah kalau dikatain seperti itu, walaupun memang benar, tapi cuman Nggak boleh jadi kayak gitu ya gimana ya, karena ngaca lah lu, emang situ oke gitu ngata-ngatain kayak gitu. ya karena Sedangkan human being for sosial itu jangan kayak gitulah. ya tapi kan ya di sisi lain juga mereka juga masih bocil sih, saya juga masih bocil waktu itu. Ya aku mau tanya juga sih, kayak lu dengan saat SMP itu kayak penindasan itu cara lu ngatasin kayak mau grow up itu kan orang yang mau ditindas itu kan susah, mau di atasnya lagi gimana caranya dulu. Jadi waktu itu biar gimana ya, jadi saya memang waktu itu tuh merasa kayak tertekan, kenapa sih orang-orang dengan sudut pandang yang seperti itu. Tapi di sisi lain saya juga aktif dan ikut banyak aktivitas di waktu saya MTS dulu. Saya banyak ikut
drum band, OSIS, dan saya termasuk orang yang menonjol saat itu. Menonjol dalam arti maksudnya Tetenya. kayak gimana ya, kayak Tetenya po. ih Just kidding. Yo, ya ngomong aja nggak apa-apa kan. Just kidding juga. Iya. Ya, wis. Terus Ya apa ya, aku jadi OSIS, maksudnya orang-orang yang menonjol dan aktif gitu. Jadi walaupun sebagian orang itu kayak mengolok-olok, kayak mengejek dan meremehkan, tapi katanya aku bisa bermanfaat di sekolah gitu loh, bisa jadi orang yang berguna kayak gitu, berguna dalam arti ya ke hal yang positif kayak gitu. Dan alhamdulillahnya lagi saya tuh udah dapat stereotype kalau saya itu suka nyanyi gitu loh, kayak ngartis di MTS waktu dulu, tapi cuman ya kayak terlalu kalau eksis. nggak eksis banget juga sih, tapi Kepedean. bukan kepedean, justru itu tuh kayak gimana ya, kayak Motivasi. show off buat Apa? Iya, terus show off buat ngebuktiin sama orang-orang yang mengejek dan mengolok-olok saya, ini loh aku tuh bisa kayak gitu. Terbukti dari beberapa event itu kan banyak event yang saya itu maju nyanyi gitu loh, nggak tahu bagaimana suaranya, yang penting saya tuh maju nyanyi dan pedenya. saya itu ada gitu loh, ini ada aku walaupun ireng, walaupun jelek kayak gini, tapi aku punya hal yang aku tunjukkan gitu loh, yang bisa aku banggain gitu. Walaupun cuma nyanyi sih, mungkin banyak orang yang bisa, tapi cuman Tergantung orang selera. Seram dengar. iya sih benar, tapi cuman gara-gara nyanyi itu jadi aku dikenal gitu loh, dikenal yang sisi positifnya daripada yang buruknya, karena ya walaupun aku diolok-olok, tapi di sisi lain aku juga banyak mengikuti hal-hal yang positif, kegiatan yang positif di MTS waktu itu kayak gitu. Jadi Berarti itu lu buat motivasi biar tetap bertahan sih, tapi memang sesekali aku marah dikatain seperti itu sampai gitu loh. still now or Enggak, not? kalau sekarang sih enggak. Because Sekarang udah gimana ya? Sekarang itu udah hilang lah, kan kita juga udah gede maksudnya. kayak Memang udah saat- kepikiran kayak Iya kayak gitu. Udah apa ya? tapi orang-orang masih sampai detik ini walaupun umur kita segini tetap aja ada yang rasis dengan kayak segitu. Iya benar, tapi cuman nggak secara langsung gitu loh. Mungkin caranya kalau sekarang itu tuh kayak orang-orang Media tuh sosial. kayak kurang gimana ya? Kurang ngakrapi orang yang ya dalam tanda kutip kayak orang jelek misalnya. Menghina di media sosial. Iya bisa. Terus yang misal ada teman kita yang kurang cantik, kalau dari pandangan kita kurang cantik atau kurang good looking apa segala macam, kan perlakuannya beda dengan seseorang yang memang good looking, cantik apa segala macam, iya kan? Nah itu sekarang modelnya kayak gitu sih, kayak lebih mereka tuh lebih dianggap lebih ada, Gini loh. sedangkan yang secara fisik mungkin dilihat itu biasa aja dan nggak cantik atau apa-apa, ya udah biasa aja, kayak nggak kayak nggak dinonjolin, padahal mungkin yang nggak terlalu cantik itu banyak hal yang bisa ditonjolin dari dia gitu, Nah. dibandingkan yang terlihat cantik gitu. Nah contohnya satu kenapa Miss Queen yang di sana itu yang Miss apa namanya? Miss Grand and Miss Ya, apa? Miss Universe. Nah itu kan rata-rata kan nggak pakai yang kulit putih juga, ya kan? Rata-rata kayak ada kulit irangnya juga. Kenapa? Karena kan dia tahu dengan posisi dia kayak gitu, kayak gini loh, menonjolin kayak gini. Ini jangan menjudge kayak black racisme tuh motherfucker kayak gitulah. Nah, bagiku sih kayak orang-orang kayak gitu emang anjing sih bagiku kelakuan. Aku jujur selama aku hidup kayak nggak bisa aku dengan rasis, I don't know. Walaupun aku ngomongnya kayak anjing, kontol, kayak sebagainya tersebut, ya lu tahu dengan sifatku kayak gitu, ya gimana, aku cuma expression kayak bersuara dengan obrolan mencairkan suasana, tapi aku nggak sampai menonjol kayak menghina dia sepenuhnya, enggak. Aku cuma ekspresiinku gitu. Kalau dia bapak is oke, kalau aku itu nggak ngulangin lagi. Kalau dia nggak
Kalau dia nggak baper ya sok, intinya antara satu sama lain itu kalau nggak ada yang baper, nggak ada yang kayak terhina, ya buat apa kita kayak gitu loh. Jadi ya intinya bijak-bijak lah dengan mindset kita sendiri, kayak gitu aja sih bagiku, ya kan. Jadi ya nggak usah diajak gubris bagiku kayak gitu. Jadi kalau itu anggapannya sudah kenanya the rasisme for internasional udah bagiku sih, dengan kulit kayak gitu termasuk rasisme kayak gitu, ya gitulah. Ya intinya kayak gitu. Dan mungkin saran aja sih buat teman-teman, itu tuh hal yang kurang baik sih. Maksudnya kita tuh di hadapan Allah aja kita tuh sama gitu. Allah itu tuh melihat kita itu sama hakikatnya, kayak sama-sama manusia. Jadi yang Tuhan aja yang punya kuasa atas segalanya aja bisa maafin. Gini, memandang makhluknya itu kan sama, sedangkan kita yang makhluknya yang notabene di mata Allah itu sama, kenapa membanding-bandingkan? Kayak bandingannya itu kayak semut dengan Tuhan itu, mohon maaf aku bukan kayak gitu, masalah kok lu bisa menghina satu sama lain, kenapa kayak gitu loh. Ya mungkin karena kurang bersyukur. Bukan, gara-gara dia kurang pergaulan Bang. Ya mudah-mudahan kan ada beberapa hal. Ada beberapa hal, ada yang sirik juga, ada yang kurang bersyukur, ada yang dengki juga. Enggak, menurutku kayak orang hina itu ada circle itu mungkin dia itu kayak golongan kayak gitu-gitu, nggak bisa bergaul terhadap orang kulit irang atau agama lain. Dia kayak circle itu toh, kalau misalnya dia bisa grow up di circle lain itu, dia akan memandang orang kulit irang ini nggak segitu punya loh, kayak agama ini nggak kayak gini loh. Jadi kayak menghargai satu sama lain, guys. Jangan menghina satu sama lain, karena itu kayak anjing aja lah kelakuan. Karena UTE lagi kembali itu aja. So Anda mendengar sudah dengan sekian 17 menit berapa detik, dan backsound ini saya mau promoin juga lagu ini buat temanku Nico Bray Music. Coba Anda search di YouTube Nico Bray Music, cari research ke bawah atau nanti tak deskripsi di bawah nanti kayak jelasin, karena aku jujur lillahi ta'ala suka banget sama lagu itu. Bukan kayak promoin, enggak, emang aku suka karena aku kayak promoin ya apa yang aku suka itu aja. Kayak itulah, dengan jangan perbandingin orang-orang tersebut. Ya sekian dari konten tersebut, nanti saya lanjuti dengan mood saya. Oke, next video. Oke.